Bakat dewa bawaan juga horornya. Melihat sekeliling, banyak dewa dan jenderal di istana kaisar terkejut, dan tidak pernah berharap Qin Yichen dapat memblokir taoisme Putri Wanxing dengan tombak tajam pada saat itu. Ling tombak besar hampir memasuki Tao. Mungkinkah Jenderal Feng menggunakan pertarungan sebelumnya untuk terus memotong jalan senjata? Sudah hampir memasuki jalan? Itu mungkin. Tapi bakat ini, dewa bawaan adalah dewa bawaan. Bahkan Sang Changsheng tercengang. Berapa lama Qin Yichen bertarung melawan sang putri? Dapat benar-benar menyentuh Dao Wei dengan memata-matai pistol. Kaisar Ke juga penuh kegembiraan. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan bakat luar biasa di bawah komandonya? Wajah Qin Yichen polos. Tetapi dari lubuk hatinya, dia diam-diam terkekeh. Setelah dia menjadi dewa bawaan, dia telah memikirkan masalah. Itulah cara menunjukkan Dao dan Might dari tubuh yang diperolehnya tepat waktu. Sebenarnya, ini tidak sulit. Bahkan kembali dari pengalaman Tian He Bihai adalah alasan yang cukup bagus. Dan bertarung melawan Putri Wen Qing membuat Qin Yichen menemukan peluang, bahkan hampir tanpa diduga. Banyak dewa hanya berpikir bahwa dia berbakat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Qin Yichen telah terlibat dalam seni senjata. Bahkan jika dia tidak pernah memasuki Dao, dia pernah mendengar tentang Dao Yun. Selain itu, memang benar bahwa dia berbakat. Qin Yichen berperang melawan Putri Wen Qing dengan tubuh bawaannya. Setiap kali pisau dan tombak bertabrakan, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan senjata. Jika Kaisar Ke membiarkan kita turun, maka aku benar-benar yakin untuk mengambil kesempatan untuk memahami cara pistol. Pada saat ini, dia melihat gigi Putri Wenxing menggigit bibirnya dengan erat. Mengapa kamu ingin meyakinkan dia? Berjuang lagi. Bagaimana Putri Wenxing tahan dengan senjata yang digunakannya untuk menentang metodenya sendiri? Ini bukan tentang pelit dan keras kepala Putri Wen Qing. Bahkan, setiap seniman bela diri, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kerajaannya, jika senjata terbaiknya dibalas oleh lawan, dia akan sedikit marah. Saya melihat baju besi Putri Wenxing yang indah dan sopan sedikit bergetar karena amarah. Dadanya naik dan turun seperti ombak. Kamu hanya mengandalkan keberuntungan dunia. Bum bum bum. Cahaya pistol menyapu. Dan itu berubah menjadi 1000 lampu dalam sekejap mata. Namun, para dewa akan melihat di mata mereka, tetapi mereka tidak dapat membantu menggelengkan kepala mereka secara diam-diam. Sang Changsheng bahkan lebih berkata, seni senapan leluhur kecil ini tidak lebih baik dari pedang Jenderal Feng. Dan setiap konfrontasi, Jenderal Feng dapat menggunakan ini untuk memahami. Terus bertarung. Tunggu Jenderal Feng memahami jalannya pistol, berharap bisa membuat leluhur kecil ini terlihat baik. Meskipun sudut mulutnya menyeringai, Sang Changsheng tidak berani terlalu sombong, dan dia yakin bahwa Wen Qing sudah bersembunyi. Dan penyembunyiannya dalam. Pada saat ini, Raja Tians memandangi dua bayangan ilahi yang bertarung dengan sengit dan tidak bisa menahan cemberut. Yang mulia. Tidak ada yang tahu bahwa Kaisar Ke hanya menulis dengan ringan. Lanjutkan. Di mata Kaisar Dike, karena Wen Qing tidak mencari pelajaran, tentu saja dia bersedia. Belum lagi, jika dia dapat membiarkan salah satu bawahannya, Dewa Pedang Bawaan, belajar satu lagi. Mengapa tidak melakukannya? Alis panjang Raja Tian seperti elang dan elang sulit untuk diregangkan. Dan jika mereka terus memukul mereka, sang putri takut mereka tidak tahan. Pada saat ini, saya melihat bahwa keahlian menembak Putri Wenxing tidak lagi gesit dan anggun. Sebaliknya, itu menjadi lebih sengit dan sengit. Ledakan. Ribuan pisau menyembur keluar. Semua dihaluskan oleh cahaya tombak Putri Wen Qing. Qin Yichen memegang pisau di kedua tangan dan memblokir matanya. Melihat pantulan ujung tajam pisau. Dan tidak bisa tidak terkejut. Ini, jalan emas. Jalan 5 elemen menghasilkan dan menahan satu sama lain. Dan emas adalah yang paling tajam dan tajam. Seorang prajurit Tao yang dikombinasikan dengan Dao of Gold benar-benar tak terkalahkan. Jenderal Feng, apakah kamu tahu kamu takut sekarang? Wen Qinggong memimpin penembakan. Kamu hanya dewa pedang bawaan, Xiao Daoer. Banyak dewa dan jenderal mengubah wajah mereka tiba-tiba. Dan segera setelah Golden Avenue keluar, ditambah dengan keuntungan kerajaan, mereka tiba-tiba tampak hancur. Qin Yichen bertempur dan mundur. Dia juga curiga bahwa Putri Wenxing menyembunyikan dirinya sendiri. Anda tahu, meskipun dia mengatakan bahwa sekarang, dewa bawaan ini dapat membunuh 7 putra surga tanpa topeng. Tapi saat itulah tidak ada kekhawatiran dan kekuatan lain bisa digunakan. Tapi sekarang, semua dewa dan kaisar dari Kaisar Ke Palace sedang menonton. Belum lagi bahwa Putri Wenxing masih anak dari Kaisar Ke. Bagaimana dia bisa lebih rendah dari 7 penjara surgawi? Qin Yichen berkelahi dan mundur. Dan setiap kali dia melihat pedangnya, dia menjadi lebih sadar dengan cara pistol. Di matanya, tombak tajam Putri Wenxing menjadi lebih dan lebih terlihat, dan pikiran Qin Yichen secara bertahap memadatkan seutas tombak tajam. Tombak tajam itu sangat maskulin, dan ia juga memiliki sorotan mata yang mendominasi dunia. Klan Kaisar Ke adalah klan kaisar, dan klan naga sejati adalah penguasa dunia di Zheng Sui. Pada saat yang sama, Putri Wenxing menjadi semakin marah dengan pertempuran.
Saya tidak bisa memenangkan orang ini bahkan setelah menggunakan Golden Avenue. Tiba-tiba, di bawah lengan batu giok Putri Wenqing, cahaya ilahi berangsur-angsur mengembun, dan Sang Changsheng tidak bisa tidak berseru, 36 tangan Kaisar. Namun, sebelum berseru, dia melihat mata ilahi Kaisar Ke berkedip, dan segera, cahaya ilahi di bawah ketiak Putri Wenqing perlahan menghilang dan ditekan kembali ke tubuhnya. Ayah! Putri Wenqing sangat marah sehingga dia menginjak kakinya, seolah-olah dia tidak ingin menyembunyikan kecanggungannya dari awal sampai akhir, tetapi sayap ayahnya yang telah memenjarakannya. Mata Qin Yichen membeku, dan jalan rahasia itu benar. Meskipun kekuatan Putri Wenqing hanya terungkap sesaat, dari tingkat kejutan Sang Changsheng, bahkan jika itu adalah dao lain. Tidak, itu mungkin kekuatan supranatural tirani dari Kaisar Ke. Jika Anda tahu bahwa Putri Wenqing pecah di Golden Avenue sekarang, Sang Changsheng tidak begitu terkejut. Namun, dia ditekan oleh Kaisar Ke, dan Qin Yichen tidak tahu apa arti Kaisar. Tapi setelah metode itu ditekan, Putri Wenqing tampaknya bahkan lebih marah, mengubah semua amarahnya menjadi semangat juang yang kuat dan cahaya tombak yang menakutkan, dan menghancurkan sosok ramping. Bum bum bum. Lampu tombak menyapu, dan Putri Wenqing tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ayah mengambil kesempatan untuk mencapai tombak dewa bawaan ini? Dalam waktu singkat, wajah cantik Putri Wenqing, tetapi tajam karena kemarahan, muncul dengan garis-garis dewa, dan bahkan kulitnya yang merah muda pucat ditutupi oleh cahaya yang megah. Dalam sekejap, sosok Putri Wenqing menjadi lebih ramping, bertransformasi dari bentuk manusia menjadi dewi kepahlawanan, seperti Valkyrie. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, dia hanya merasakan banjir pertempuran tanpa akhir menyapu dia. Tetapi pada saat ini, dia melihat para dewa Kaisar Ke kental. Om! Tiba-tiba, gelang batu giok di pergelangan tangan Putri Wenqing tampak bersinar dengan cahaya ilahi, dan pada saat berikutnya, tanda ilahi pada tubuh mantan itu hilang cahayanya. Wenqing, menurutmu berapa banyak yang telah kamu manfaatkan? Seolah, Kaisar Ke sekali lagi menembak jatuh sarana Putri Wenqing. Dan Putri Wenqing, yang telah mengenakan seragam itu, sangat marah sehingga dia gemetar dengan tombak yang tajam.